Selamat pagi para siswa yang saya kasih dan salam sehat selalu. Pada hari ini topik materi kita adalah pergerakan nasional. Pada bulan Mei ini dalam perjalanan bangsa kita ada dua peristiwa penting, yaitu tanggal 2 Mei dan tanggal 20 Mei, yaitu Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional. Untuk itu, tugas kalian hari ini adalah kalian mempresentasikan tentang hubungan antara pendidikan dan kemajuan bangsa. Dan yang kedua adalah siapakah tokoh Ki Hajar Dewantara. Hasilnya nanti bisa saya sharingkan sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Selamat mengerjakan. Selamat siang, hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama adalah hubungan antara pendidikan dengan kemajuan bangsa. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan bangsa, suku, sumber daya alam, dan sebagainya. Sebagai negara maju dan berkembang, pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga harus wajib mengikuti pendidikan. Dengan itu, pendidikan merupakan investasi seseorang bagi masa depan kesuksesan orang tersebut. Jika lebih banyak orang yang sukses di suatu negara, maka negara itu akan cepat maju. Maka hubungan antara pendidikan dengan kemajuan bangsa itu sangatlah erat, karena kalau misalnya kita tidak mempunyai pendidikan, maka suatu negara itu bakal hancur karena tidak ada orang pintar di negara tersebut. Jika kita wajib mengikuti pendidikan yang ada dan tekun dalam pendidikan, kita akan menjadi pintar dan kita akan bisa memajukan suatu bangsa dan negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tokoh Ki Hajar Dewantara atau yang biasa kita sebut sebagai Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 April tahun 1959 pada umur 64 tahun. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pendiri Indich Partij bersama Dr. Cipto Mangkusumo dan E.F.E. Deusdeker. Sebagai jurnalis dan penulis, Ki Hajar Dewantara pernah membuat esai yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau yang biasa kita artikan sebagai seandainya saya seorang Belanda, yang isinya sebagai kritikan tajam untuk kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara merupakan Menteri Pendidikan Indonesia pertama setelah Indonesia merdeka. Ia mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Taman Siswa itu adalah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi pribumi untuk mendapatkan hak pendidikan seperti halnya orang-orang Belanda. Ia juga diakui sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden pertama. Ia juga diakui sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, pada tanggal 28 November 1959, yang ditandai dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 pada tanggal 28 November 1959. Terima kasih. Hubungan antara pendidikan dan kemajuan bangsa. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan bangsa, dan di antara sekian banyak agenda pembangunan bangsa, pendidikan merupakan salah satu agenda penting dan strategis yang menuntut perhatian dari semua pihak. Sebab, pendidikan adalah faktor penentu kemajuan bangsa pada masa depan. Jika kita sebagai bangsa berhasil membangun dasar-dasar pendidikan nasional dengan baik, maka dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan di bidang-bidang lain. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia atau human investment yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia atau SDM suatu bangsa. Menurut Profesor Dr. Daud Joseph, beliau adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, ketahanan dan kekuatan suatu bangsa terletak pada bidang pendidikannya. Bangsa-bangsa maju di dunia hampir semua ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga memiliki keunggulan hampir di semua bidang termasuk dalam bidang ekonomi.
Menurut sejumlah ahli juga, krisis ekonomi yang demikian dahsyat yang melanda Indonesia selain disebabkan oleh faktor-faktor teknis ekonomi, juga dikarenakan terbatas sumber daya manusia yang kita miliki. Padahal, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur penting dalam membangun daya tahan ekonomi suatu bangsa. Krisis dimensional yang pernah melanda Indonesia sejak pertengahan Juli 1997 hingga pengaruhnya sampai sekarang seolah menegaskan dan semakin meyakinkan kita betapa pentingnya sumber daya manusia itu. Pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam membangun SDM yang berkualitas. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara mengenai pendidikan, yaitu Pertimbangan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan nasional, juga peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kita lanjut ke Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nama beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau biasa masyarakat kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Pakualaman, Yogyakarta 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta 26 April 1959 pada umur yang ke-69 tahun. Selanjutnya disingkat sebagai Suwardi. Ia adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda pada zaman tersebut. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI Soekarno pada 28 November 1959. Surat keputusan Presiden nomor 305 tahun 1599 tanggal 28 November 1959. Masa muda dan awal karir. Suwardi berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari Suryaningrat dan cucu dari Pakualaman ketiga. Ia menempatkan pendidikan dasar di ALS, Sekolah Dasar Eropa atau Belanda, kemudian sempat melanjutkan ke Sofia, Sekolah Dokter Bumi Putra, tetapi tidak sampai tamat karena ia sakit. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan dan juga penulis beberapa surat kabar. Aktivis pergerakan, dia juga mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908. Ia aktif di seksi propaganda untuk mensosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Halo, saya Dimas. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan penting antara pendidikan bagi kemajuan bangsa serta tokoh nasional Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pelajar, menurut saya sangatlah penting pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa. Bangsa tidak berilmu cenderung mudah diperdaya dan dijadikan budak oleh bangsa lain. Contoh konkret yang akan saya berikan adalah pada masa pemerintahan kolonial, masyarakat Indonesia belum mengenal pendidikan secara luas, maka kita mudah diperdaya oleh bangsa Belanda. Setelah masa politik etnis, masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan secara luas, walaupun mayoritas yang mengenyam pendidikan adalah kaum bangsawan. Tetapi, hal ini sudah cukup untuk menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan wawasan untuk cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Hasilnya, Indonesia berhasil sampai ke gerbang kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dari contoh tersebut sangat jelas peranan pendidikan dalam kemajuan bangsa. Pendidikan membuka wawasan dan membuat suatu bangsa memiliki orang yang cerdas untuk menjalankan suatu negara. Yang kedua yang akan saya jelaskan mengenai Ki Hajar Dewantara, tokoh nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat merupakan seorang anak bangsawan Kadipaten Pakualaman yang bersekolah di ELS atau Sekolah Pemerintahan Belanda. Lalu ia melanjutkan pendidikannya ke Sofia, walaupun tidak lulus dari Sofia karena masalah kesehatan yang dimilikinya. Dari situ ia memulai karirnya sebagai jurnalis dalam berbagai surat kabar di Indonesia yang secara tajam mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Singkatnya, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama dua kawannya, Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo.
Di sana, ia merintis cita-citanya untuk memajukan pendidikan bagi kaum pribumi dengan belajar mengenai ilmu pendidikan dan mendapat akta pendidikan. Sekembalinya di Indonesia, ia segera mengembangkan konsep belajar bagi sekolah yang didirikannya yang disebut Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara memiliki slogan ikonik yang digunakannya sampai sekarang. Slogan itu adalah Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Setelah Indonesia merdeka pun, Ki Hajar Dewantara masih mengabdi pada pendidikan Indonesia dengan menjadi Menteri Pengajaran pada kabinet pertama. Atas jasa-jasanya, Ki Hajar Dewantara digelari Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Inilah hasil kerja presentasi siswa-siswi SMA 2022. Semoga hasilnya bermanfaat, bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Terima kasih.